Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara-saudara sekalian bertanya, maukah engkau sembuh kepada orang yang sudah 38 tahun mengalami kelumpuhan, nampaknya aneh. Apakah ada orang sakit yang tidak mau sembuh? Bukankah orang itu ada di tepi kolam Bethesda justru untuk mencari kesembuhan? Orang-orang pada zaman itu percaya bahwa sewaktu-waktu air kolam Bethesda itu bergoncang dan orang pertama yang menceburkan diri apapun penyakitnya pasti sembuh. Tujuan Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan itu adalah agar orang itu mau mencurahkan isi hatinya, karena Tuhan Yesus mau memulihkan orang itu secara holistik, bukan hanya jasmaninya. Mencurahkan isi hati adalah bagian penting dari pemulihan batiniah. Tujuan Tuhan Yesus tercapai, orang lumpuh itu tidak menjawab mau atau tidak mau, melainkan berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Artinya, orang itu melihat jalan keluar dari masalahnya hanya ada di kolam itu dan orang yang mau menolongnya masuk ke dalamnya jika airnya bergoncang. Dan sampai saat itu, tidak ada orang yang mau. Dengan kata lain, orang itu bukan hanya sakit jasmaninya, melainkan juga mentalnya. Dia sudah putus asa, tidak melihat ada jalan keluar, dan mungkin juga sudah tidak berharap untuk sembuh lagi. Tuhan Yesus membuka wawasannya bahwa masih ada jalan lain, yaitu diri Tuhan Yesus sendiri. Dengan tegas dan berwibawa dia berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan orang itu pun sembuh. Dia bangun, mengangkat tilamnya dan pergi. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus telah melakukan hal baik yang tidak bisa dilakukan orang lain. Seharusnya semua orang senang, tapi kenyataannya justru ada orang yang marah dan semakin berusaha untuk membunuhnya. Ada dua alasan mengapa mereka semakin berusaha membunuh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus dianggap melanggar hukum Sabat. Mereka menganggap penyembuhan pada hari Sabat sama dengan melakukan pekerjaan yang dilarang. Padahal bukan demikian jiwa dari hukum Sabat itu. Yang kedua, Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah karena dia berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja." Dengan demikian Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal dia memang Allah. Dalam dunia berdosa ini, perbuatan baik tidak selalu bisa diterima sebagai perbuatan baik. Orang bisa berprasangka buruk, gagal paham dengan apa yang kita lakukan, iri hati, merasa terancam popularitasnya, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tetaplah berbuat baik, karena tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Amin.